Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka ya mereka. Balik ini. Untuk kesempatan hari ini kita melanjutkan mata kuliah manajemen operasi atau manajemen produksi. Tema yang akan kita bahas adalah perencanaan produk. Jadi perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwa masuk pada revolusi industri 4.0 ini, persaingan bisnis bisa dikatakan sangat ketat. Hal ini sangat terlihat dari sisi perkembangan di bidang teknologinya. Jadi pemahaman kita bahwa perkembangan teknologi memiliki dampak kepada kemajuan, utamanya kemajuan pada bidang transportasi, elektronika. Nah, untuk yang elektronika, utamanya adalah pada alat-alat komunikasi, kemudian alat-alat elektronika yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Jadi kemajuannya sangat pesat sekali. Perkembangan otomotif dan elektronik mulai dari modelnya, kecepatannya, fleksibilitasnya, dari semua produk makin memanjakan yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dengan adanya gambaran-gambaran kebutuhan tersebut, maka perusahaan itu harus selalu memiliki kebijakan bagaimana desain baru produk yang mereka akan buat itu harus mampu menjawab kelangsungan hidup dari perusahaannya. Nah, terkait dengan ilustrasi singkat tentang perencanaan produk, dalam hal ini tidak ada salahnya coba kita mengetahui definisi-definisi tentang produk. Jadi produk dengan demikian itu pengertiannya apa? Segala sesuatu yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen yang dilakukan dengan cara memakainya, mengkonsumsinya, dan menikmatinya. Jadi yang namanya produk itu ya apa-apa yang bersifat memuaskan, utamanya yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi karena produk itu macam-macamnya ragam, maka tinggal ini disesuaikan dengan produknya. Jadi kalau produknya misalkan itu sabun, maka cocoknya itu apa? Ya saat memakainya. Kira-kira kulitnya itu menjadi bagaimana. Kemudian terkait dengan makanan, terkait dengan minuman, itu kapan waktu mereka mengkonsumsi, terus kemudian efektivitasnya itu seperti apa, itu juga harus menjadi perhatian. Terus kemudian cara menikmatinya, jadi ada beberapa produk itu di setiap tempat, di setiap kesempatan itu tidak ada soal, tetapi ada produk-produk tertentu, cara mengkonsumsinya, butuh waktu tertentu, butuh tempat tertentu. Misalkan kopi itu paling cocok
pada saat-saat kapan. Nah, jadi dengan adanya catatan-catatan ini dapat kita ambil semacam apa ya, konklusi atau kesimpulan kaitannya dengan pengertian produk ya, segala sesuatu yang dapat memuaskan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu kemudian yang berikutnya, sehubungan dengan macam-macamnya, maka produk itu perlu untuk kita lihat dari sisi karakteristiknya. Jadi jika ditinjau dari aspek karakteristiknya, produk itu memiliki dua macam, khususnya produk yang bersifat fisik dan produk yang bersifat jasa. Jadi produk yang bersifat fisik itu contohnya apa? Misalkan mobil, televisi, sepatu, semen, dan lain sebagainya, karena bisa dilihat. Lalu produk yang berupa jasa itu tidak bisa kita lihat secara fisik, tetapi kita bisa merasakan, kita bisa menikmati. Misalkan pengobatan, berarti tempatnya ada di mana? Ada di rumah sakit. Semisal kita bicara tentang Kabupaten Rembang, itu ada rumah sakit RSUD, ada rumah sakit Bina, ada rumah sakit Islam, dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan memakainya, mengkonsumsinya, menikmatinya, pastinya itu nanti akan muncul tanggapan-tanggapan dari yang menggunakan atau yang pernah memakai jasa. Halo Mas Rozi, bagaimana kabarnya? Terdengar Mas? Kemudian dalam bidang pendidikan itu juga termasuk jasa. Karena pendidikan itu hanya bisa kita rasakan nanti setelah kita lulus. Jadi setelah lulus itu kira-kira apa yang bisa kita peroleh. Jadi sekali lagi dalam waktu pendek itu juga tidak bisa. Jadi kalau pendidikan itu ya alat ukurnya apa? Perilakunya menjadi lebih baik ataukah tidak? Skillnya menjadi lebih baik ataukah tidak? Mentalnya menjadi lebih mapan ataukah tidak? Jadi intinya secara karakteristik produk itu ada dua, yakni yang bersifat fisik dan yang bersifat jasa. Nah, dari kedua karakter ini kita bisa mengambil sisi pembeda. Jadi produk yang berupa fisik atau barang itu biasanya berwujud. Kalau jasa itu sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, yang berupa fisik atau barang itu dapat dibuat untuk persediaan. Kalau yang berupa jasa, ketersediaan dicapai dengan menjaga sistem tetap terbuka. Kemudian produk yang berupa barang itu kontak minimal dengan konsumen akhir. Kalau jasa itu kontak tinggi dengan pelanggan. Terus kemudian yang barang itu permintaannya variasi. Terkadang mingguan, terkadang bulanan, terkadang musiman, terkadang ada yang harian. Kalau yang jasa itu variatif. Bisa setiap waktu, bisa waktu-waktu tertentu. Kemudian yang berupa barang, pasar yang dilayani oleh sistem produksi itu bersifat regional, nasional, dan internasional. Tetapi kalau yang jasa itu pasar yang dilayani oleh sistem produksi biasanya bersifat lokal.
Jadi kayak SMA 1 Rembang itu ya tentunya peruntukannya untuk masyarakat Kabupaten Rembang. RSUD Kabupaten Rembang ya khususnya yang memakai BPJS itu ya peruntukannya untuk masyarakat Kabupaten Rembang. Kemudian produk barang. Karakter yang lain adalah lokasi sistem berkaitan dengan pasar, baik yang bersifat regional, nasional maupun internasional. Kemudian kalau produk jasa, lokasi tergantung pada lokasi pelanggan dan pengguna lokal. Jadi kalau jasa itu sangat fleksibel sekali. Nah, dari perbedaan tersebut bisa kita lihat pengertian-pengertian produk menurut apa yang dikemukakan oleh pakar. Yang pertama dari Kotler. Jadi produk menurut penggunaannya itu jika barang itu dilihat dari cara penggunaannya. Dapat dibedakan menjadi barang konsumsi dan barang industri. Jadi tidak semuanya barang itu juga memiliki sifat yang sama. Karena terkadang itu barang itu misalkan untuk industri bisa untuk langsung konsumsi. Jadi misalkan semen itu berarti langsung konsumsi. Tetapi kalau bahan-bahan bakunya itu biasanya untuk industri. Barang konsumsi, barang dimanfaatkan oleh rumah tangga atau konsumen terakhir. Barang industri diolah kembali untuk dijadikan produk akhir. Ya tadi, pabrik membeli bahan-bahan tambang dari masyarakat sekitar. Jadi itu namanya adalah barang industri. Karena nanti setelah masuk pabrik baru diolah. Nah, yang diolah kemudian berupa semen itu yang namanya barang konsumsi. Karena apa? Karena langsung dipergunakan oleh yang berkeperluan. Perbedaan berdasar frekuensi penggunaan. Jadi ada barang yang kita istilahi convenient. Maksudnya adalah barang sering kali dibeli cepat dengan usaha yang minim atau sedikit. Jadi barang yang sering dikonsumsi itu misalkan rokok, misalkan permen, misalkan sabun. Barang shopping, barang yang dibeli konsumen setelah terlebih dahulu membandingkan dengan produk saingan. Mulai harga, model, warna, dan lain sebagainya. Barang spesial, barang yang mempunyai karakteristik khusus atau unik. Jadi begini, kaitannya dengan perbedaan berdasar frekuensi dan penggunaan ini, semisal teman-teman itu nanti menjadi seorang wirausaha, tentunya dalam hal ini kita dapat melakukan klasifikasi. Jadi produk itu jika kita berharap ingin memperoleh keuntungan harus laku sebanyak-banyaknya. Nah, ini biasanya adalah barang yang bersifat kebutuhan sehari-hari. Nah, harganya itu biasanya murah karena jumlahnya banyak yang membutuhkan. Nah, ini biasanya kalau kita ngomong tentang pasar, itu adalah pasar kompetitif sempurna. Jadi kelasnya itu kelas bawah. Jadi produk itu kalau kelasnya adalah kelas bawah, maka harus laku sebanyak-banyaknya. Lalu yang kemudian kedua adalah menengah. Jadi kalau menengah itu ya setengah-setengah, tidak harus banyak.
Syukur-syukur kalau banyak. Kemudian yang berikutnya kelas atas. Jadi kelas atas itu biasanya lebih pada sisi uniknya. Jadi terkadang definisi-definisi standar pengetahuannya itu tidak berlaku di tempat publik. Misalkan akik. Jadi kadang beli batunya itu murah, tapi tiba-tiba ditukar dengan barang yang cukup istimewa, sepeda motor. Kenapa harus bisa laku demikian? Ya karena sisi keunikannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ali Mahmudi? Jadi yang berikutnya kita masuk di subbab penggolongan barang industri. Jadi barang-barang itu ada yang sifatnya itu posisinya installation, ada yang aksesoris equipment, ada yang raw material, dan ada yang supply. Jadi installation maksudnya apa? Alat utama dalam melaksanakan proses produksi, termasuk di dalamnya pabrik baru, mesin-mesin utama yang relatif mahal. Penggunaannya jangka panjang. Jadi instalasi itu lebih kepada supporting aktivitas pabrik. Maka dalam hal ini biasanya itu alat-alat itu mau tidak mau harus disediakan karena itu sesuatu yang sifatnya penting. Jadi komputer, sistem telekomunikasi dan lain-lain. Aksesoris equipment, peralatan yang lebih murah, pemanfaatannya lebih pendek dibanding instalasi. Jadi peralatan yang lebih murah. Contohnya apa? Mesin ketik. Kemudian raw material, produk industri, produk peternakan, produk pertanian. Digunakan untuk menghasilkan produk akhir, raw material. Supplier, barang-barang yang merupakan pengeluaran rutin dalam operasi perusahaan sehari-hari, tetapi bukan merupakan produk akhir yang termasuk maintenance, repair item, operating supply. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Jadi intinya dalam perencanaan produk ini, jika nanti kita itu bekerja di perusahaan atau kita memiliki perusahaan sendiri, amin. Intinya apa? Intinya ada beberapa poin penting bahwa bisnis itu sekarang persaingannya sangat ketat. Kemudian yang berikutnya kita itu butuh mobil atau sarana-sarana transportasi yang mendukung aktivitas kita. Lalu kemudian yang terpenting, produk yang mau kita buat itu desainnya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana yang barusan saya sebut, bakal kemungkinan kaitannya dengan menjalani perencanaan produk itu kita akan senantiasa tulus, ikhlas, dan bersemangat sebab kenyataannya teman-teman kita itu bisa mensupport dan memberi contoh apa yang kita lakukan. Mungkin itu teman-teman dari TPM yang sangat saya muliakan. Sebelum saya akhiri, apakah ada perencanaan kaitannya dengan perencanaan produk? Halo Mas Roji. Jika tidak ada, sementara saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.